Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening to all netizen. Berhubung ada beberapa komentar di konten kami yang satu ini untuk menyuruh Pak Polisi menangkap kami, dan ada juga yang menyuruh menangkap Bapak Ibu guru kami. Melalui video ini kami beritahukan kepada yang komentar seperti yang kami sebutkan mengenai konten-konten kami itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu guru kami. Dan semua itu kami lakukan atas inisiatif kami sendiri. Dan andai pun kalau di dalam konten-konten kami ada yang melanggar hukum, sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ini alamat kami, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan mungkin juga Bapak Kapolri sudah tahu alamat kami, karena waktu itu pertama kali Pak Polisi datang menjemput untuk menginterogasi kami, katanya atas perintah Bapak Kapolri. Dan di ijazah ini juga ada alamat kami. Ini ijazah asli, hasil kerja keras kami sendiri. Untuk mendapatkan ijazah ini di luar dari konten-konten kami, kadang kami ngamen, kadang kami cari barang bekas untuk kami jual, dan uangnya kami gunakan untuk biaya sekolah kami. Dan begitulah perjuangan kami untuk mendapatkan ijazah asli seperti ini. Maka dari itu harapan kami kepada Bapak Polisi dan Bapak Hakim, siapapun orangnya yang menggunakan ijazah palsu untuk menipu, wajib untuk diadili. Yap, sangat benar apa yang dikatakan oleh adik kita yang di video awal tadi, bahwa seharusnya orang yang menggunakan ijazah palsu diadili seadil-adilnya, bukannya malah dilindungi seperti apa yang dilakukan oleh Parcok dan mengintimidasi siapapun yang bersuara mengenai persoalan ijazah, yang bersuara mengenai persoalan kebenaran, mengungkap kebenaran soal ijazah Pak Mulyono. Dan saya berpikir bahwa kalau Pak Mulyono masih ikut campur tangan dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan beliau tidak diadili sesegera mungkin mengenai persoalan apa yang menjadi pelanggarannya selama ini, maka Indonesia tidak akan pernah pulih dari kerusakan-kerusakan. Karena biang kerusakan selama ini adalah Pak Mul selama 10 tahun. Nah, ini yang membuat netizen semakin kesini semakin keras dalam mengkritisi apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono, apalagi saat ini beliau sudah tidak menjabat tapi masih cawe-cawe. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat luar biasa dari netizen. Komentarnya sangat cerdas dan wajib para termul untuk mendengarkan apa yang menjadi komentar netizen ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Untuk Pak Mulyono ya, kalau memang Bapak itu punya ijazah asli, Pak, nggak usah berbelit-belit, tinggal nunjukkan aja, iki loh ijazahku, selesai, Pak. Kalau memang Bapak itu punya ijazah asli, nggak usah sidang sana sidang sini, bikin kisruh se-Indonesia, cuman gara-gara kau aja. Kami pun rakyat kecil udah bosan, Pak, nengok berita itu aja, cuman muka-mukamu aja. Kalau memang Bapak itu punya ya Pak ya, sekali lagi Pak ya, tak ulangi ya, Mulyono, tinggal tunjukkan ini ijazahku, silakan diperiksa. Kalau memang palsu, tangkap saya. Gitu aja selesai loh. Gara-gara kau, ya kan, isu-isu yang lain itu tertutupi loh. Kasus timah kayak mana kelanjutannya, kasus Pertamina, kami Pak rakyat udah bosen. Istilahnya wong Jawa itu jeleh. Ngurungi berita-berita keluargamu ae. Ya? Gur gara-gara kowe tok lho, Indonesia iki kisruh. Enggak enak presiden-presiden sing liyane di demo. Ijazah palsu enggak ada, cuman ya kau lah, Joko Mulyono. Ya? Tunjukkan aja, selesai. Udah. Gara-gara kau sembako pada naik. Disitulah oknum-oknum itu bermain. Kami rakyat yang jadi imbasnya. Biasanya dunia pendidikan, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, bila ada anak didiknya atau alumninya yang berhasil, seperti jadi tentara atau polisi, para guru maupun dosen merasa bangga mengakui, ini loh anak didik saya, ini loh alumni kampus saya. Tapi yang aneh, Universitas UGM
Ada alumninya yang katanya jebolan dari UGM, sukses, bahkan jadi orang nomor 1 di negara ini. Tapi para dosen sampai ke rektornya kayak ketakutan. Tidak terlihat wajah-wajah bangga. Yang ada hanya wajah penuh dengan kecemasan. Ini kan kebalik. Dari situ publik sudah bisa menduga-duga. Ada apa dengan UGM? Kenapa kok jadi berbelit-belit? Dan untuk orang yang berakal sehat, yang nalarnya sehat, yakin saya, mereka pasti meragukan ijazah Mulyono karena terlalu banyak keganjilan. Terlebih di saat Mulyono mendatangi Polda Metro Jaya, katanya membawa ijazah yang asli. Dan setahu saya, ijazah itu nggak bisa ditekuk. Dan map ijazah pasti warnanya hitam. Tapi yang dibawa sama Mulyono, map warna kuning, tipis, dan ditekuk. Persis kayak pegawai Bang Emon yang mau menagih nasabahnya yang nunggak. Loh, lucu. Kok bisa kepolisian alias Polri mengungkapkan keaslian ijazah Jokowi berdasarkan identik kesamaan, bukan berdasarkan otentik alias keaslian? Gimana sih polisi? Untuk para pendukung-pendukungnya Jokowi, pemujanya Jokowi, serta yang menjadi tameng untuk Jokowi, saya mau tanya tentang ijazah SMPP Jokowi di belakang saya ini, yang mana capnya tertulis SMPP kurung buka SMA 6 kurung tutup. Kalian sebagai buzzer, sebagai pemujanya Jokowi harus cerdas. Jangan cuman bermental bansos dan juga uang 20.000, tetapi tidak tahu apa-apa. Dan selalu berkomentar, anak abah, barisan sakit hati, Yaman, dan lain-lain. Bullshit itu semua sekarang. Nggak zaman seperti itu. Jadi buzzer, jadi tameng, jadi pembela harus cerdas. Saya ingatkan sekali lagi, riwayat SMPP dan SMA 6 Negeri Surakarta. Kita bisa baca bareng-bareng tahun pendirian SMPP, yaitu tahun 1975. Sekolah ini berdiri dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP nomor 40 Surakarta. Perubahan nama. Pada tanggal 9 Agustus 1985, SMPP nomor 40 Surakarta resmi berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta melalui surat keputusan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, tahun 1985 menjadi tahun yang secara resmi menandai SMA Negeri 6 Surakarta dalam bentuk SMA. Yang menjadi pertanyaan besar saya, Joko Widodo itu kan dibilang kepala sekolah SMA 6 Surakarta itu masuk tahun 1977. Ini ya, berdasarkan data ini saya peroleh dari penggalan video yang mana pada tanggal 3 Januari 1977 itu Jokowi masuk di SMPP. Dan tanggal 30 April 1980 Jokowi dinyatakan lulus di SMPP. Berdasarkan fotokopi ijazah SMPP yang sudah diupload oleh Bareskrim kemarin, saya terpukau fokus pada cap yang mana SMPP kurung buka kurung tutup SMA 6. Dari penjelasan saya tadi, Jokowi masuk 1977, lulus 1980 di SMPP. Kenapa cap ini ada tulisan SMA 6, sedangkan SMA 6 Negeri Surakarta itu baru berdiri tahun 1985? Apakah lulusan tahun 1980 SMPP sudah mengarah pada SMA 6? Tolong dijelaskan para buzzer yang mulia, para pendukung Jokowi yang terhormat.